Terima kasih Mas Fatur untuk sore hari ini. Tetap santai. Kita harus santai dan mumpung pembicaranya atau narasumbernya masih satu, kita lebih santai dan lebih detail ngorek soal peran dinas dan sebagainya. Kita eksplor saja ini. Eksplorasi saja gitu. Ini kebetulan saya sama beliaunya itu dulu kenal lama. Ya. Sebelum di dinas P2 P3A P2 KB. Angel lebih dari P2K KB, P2KB. Singkat aja dijelaskan wis angel. Angel Kok sing jelaskan pokoknya. Gimana beliau gitu? sekarang di dinas dari betul baru. Iya. Nah, itu sekaligus pertama. Kita berhenti ya. Siap. Monggo Ibu Khofifah Wah. Insinyur. Tepuk tangan dulu. Sekarang Bu Khofifah. Ini biarpun sudah berusia senior tapi kelihatan masih muda. Semangatnya juga muda ya, Ki? Semangatnya juga muda ya, Ki? Oh iya, jelas ini. Apalagi kepala dinas di tempat yang baru. Iya. Dulu pernah juga di lingkungan hidup ya kayaknya Bu ya? Pertama, Ya. terus di pertanian itu. Tanggul. Pertanian, Tanggul, terus ya. ke perikanan. Selamat datang Mas Zaki. Zaki. Monggo langsung saja Mas. Sini Mas. Atau istirahat dulu. Mas Kiai Hilman, monggo Mas Kiai. Langsung aja. Soalnya kita pengen langsung ke Mas Hilman dan Mas Zaki. Monggo langsung ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Zaki dan Pak Kiai Hilman. Sip, nggak apa-apa. Oke. Ayo janjian apa bingung? Pertama barangkali kita ucapin terima kasih untuk Ya. Ibu Kepala Dinas yang hari ini hadir untuk kita berdiskusi gitu kan. Seringkali begini ya, kita alhamdulillah mendatangkan beberapa stakeholder yang ada. Misalnya dulu ngomong soal bagaimana pertanian dan tani dan sebagainya. Alhamdulillah ada kepala cabang PRI-nya hadir. Terus kemudian kepala dinasnya Pak Toto Subandrio waktu itu juga hadir dengan beberapa petani. Akhirnya kemudian saat itu terurai juga beberapa hal. Masalah tentang kartu tani itu ya. Kartu tani dan sebagainya. Dilala pas waktu itu pertama ketemunya di Yokopi pada waktu di Ayu di sana kira-kira begitu. Ini juga termasuk bagian dari kita mengundang stakeholder yang ada akademisi, ada pengasuh pondok pesantren, termasuk juga beliau berdua adalah forum komunikasi pondok pesantren Ki. Cocok dan sangat relevan untuk membahas tema kali ini kira-kira begitu Ki. Tema Ya. yang ini memang sedikit menggelitik sekaligus itu. Kalau dibilang di dunia yang seharusnya Betul. itu diajarkan sesuatu yang kaitannya dengan agama dan akhlak, Betul. memang tidak terpungkiri akhir-akhir ini fenomena itu jadi juga masuk pondok pesantren. Oke. Ini apa yang terjadi? Terjadi sebuah keprihatinan besar pondok pesantren yang sumber moralitas tapi kemudian di situ ada oknum. Iya. Saya bilang oknum ya Ki. Kalau drill pesantren dan beserta instrumennya saya kira tidak, karena pondok pesantren sebelum kemerdekaan Indonesia juga termasuk bagian Ya, entitas itu negara kita kira-kira begitu. para Generasi pejuang penerus bangsa kira Ya. begitu. Nah ini yang terjadi dan fenomena oknum ini yang harus kita baca bersama-sama. Jangan-jangan nih apa yang dikatakan Mas Fatur, ada dua kasus yang ada di bumi Jawa, kemudian hari ini tindak lanjutnya seperti apa mau kita kawal, atau jangan-jangan Ki, ini ada fenomena gunung es. Kelihatannya sih hanya cuma 1-2. Iya. Kemudian kalau kita telisik ternyata memang misalnya begitu ada beberapa pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren barangkali dan itu tidak terdeteksi dengan baik karena begitu. Ya karena memang dilihat akhir-akhir ini berita pun seperti itu. Tapi minimal Tidak bahwa hanya di Tegal, maksudnya. betul di Jawa Barat ada Ki ya. Kemarin di Jombang Kasusnya
sangat fenomenal dan besar. Terus Tapi bukan hanya pondok pesantren menurut saya, ada beberapa sekolah gratis yang ada di Malang itu. termasuk rumah tahfidz. Iya betul, rumah tahfidz Tambunyo Julianto Eka apa sampai Iya. itu kemudian memang luar biasa dan atas Terima kasih. nama pendidikan kira-kira begitu. Saya langsung ke Mas Kiai Hilman dulu Iya. kira-kira begitu, yang kesehariannya juga ngomong soal pondok pesantren dan sebagainya. Kira-kira sebetulnya nanti juga ke Mas Zaki dan beberapa Bu. Kira-kira sebetulnya keprihatinan apa yang terjadi di pengasuh pondok pesantren atas beredarnya berita-berita begini, Mas Hilman, dan sebetulnya pengaruhnya apa, dan kalau dinilai secara apa ya, pengasuh pondok pesantren itu sebetulnya terjadi fenomena ini terjadi seperti apa, sehingga apakah ini memang sesuatu yang sangat ganjil dan sangat nyeleweng kira-kira begitu, sehingga memang di pondok pesantren juga seperti itu, dan pastinya gelisahan-gelisahan ini bisa kita urai bersama. Monggo Mas Hilman. lebih tajamnya apa sebenarnya terjadi di pondok pesantren ketika fenomena ini merebak seperti itu. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Ya, terima kasih Pak Syamsul sama Ki Arno, ya, dan juga Mas Fatur serta yang kami hormati Bu Kepala Dinas DP 3 AP 2KB, ya, lumayan ya, sebutannya aja panjang, apalagi kepanjangannya ya. Dan juga para tamu yang hadir baik offline maupun online di ngaji kemisan atau ngopi kemisan yang kopi ya, bahwa fenomena tentang kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak sesungguhnya ini problem semua orang ya. Artinya kalau kemudian setahun terakhir atau 2 tahun terakhir kemudian ternyata muncul di pesantren atau dimunculkan di pesantren ya, karena sekarang ini informasi sangat kuat ya, sebenarnya ini kalau kita lihat kasus sangat besarnya atau kasus banyaknya pelecehan dan kekerasan di Indonesia secara umum, pesantren itu hanya sekedar kecil sekali lah ya. Artinya menurut kami masih sebagai tempat teraman sesungguhnya ya. Hanya saja karena memang media, kalau kata bahasa orang-orang medsos itu algoritmanya lagi kata pesantren itu yang lagi ngetren ya. Jadi kekasaran, kekerasan, pelecehan dengan pesantren, akhirnya ya setiap yang pegang HP ngeklik sekali muncul berita terus menerus ya. Ya, artinya saya pikir tidak perlu khawatir, terutama ya kami sampaikan, apalagi kami ya selaku organisasi ya, atau pemangku kebijakan dalam pesantren ini di pesantren Kabupaten Tegal ya, alhamdulillah sudah bersinergi dengan segala pihak bahwa insya Allah di Kabupaten Tegal pesantren masih menjadi tempat yang aman ya, dan insya Allah sampai seterusnya ya. Dan saya pikir kita ambil gelombang yang banyak tentang pesantren ini, satu itu, yang kedua bahwasanya kasus-kasus yang terjadi yang sementara ini terangkat oleh media ini sesungguhnya setelah kami telisik dan kami telusuri lebih banyak ya, karena yang model pesantren gitu. Jadi ada yang ala pesantren, ada yang memang pesantren beneran gitu ya. Dan saya pikir kalau yang pesantren beneran, kalaupun ada 1, 2 atau kecil sekali tadi ya, kita sudah sumbangsih yang sangat banyak. Itu juga yang harus kita adil dalam melihat berita atau membaca berita lah ya, terutama bagi para netizen atau penggiat media sosial ini perlu, karena algoritmanya belum mendukung ke sana gitu ya. Artinya ketika kita pesantren-pesantren yang baik, ya alumni pesantren yang baik dan juga yang perlakuannya baik, ini kan sisi-sisi itu belum pernah diangkat jadi berita atau jadi sumber. Maka di ngopi kemisan ini kami harapkan ya panjenengan juga harus mencari ya
berita-berita positif yang sangat banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pesantren, apalagi kalau sekarang pesantren itu sudah open ya, meskipun di dalam satu kawasan biasanya gerbangnya tinggi, terus kemudian masuk agak tersembunyi, kadang di pintu ya jauh ya kelihatannya eksklusif, tapi sesungguhnya di dalamnya itu siarnya keluar sangat luas ya. Artinya banyak dari pemangku kebijakan, para ustadz kiainya itu bisa kita kenali di channel-channelnya, punya channel, punya ini dan lain sebagainya. Artinya bahwa kegelisahan tentang berita ya memang itu sama seperti kalau saya melihat berita di TV itu ya, acara paling banyak itu hampir di setiap TV di setiap jam itu berita tentang kriminal ya. Itu hampir sama sesungguhnya, padahal ya beritanya satu tapi yang menyiarkan 15 TV dan di 15 waktu gitu kan, sehingga seolah-olah itu sangat besar ya. Mungkin itu yang pertama. Kalaupun memang ternyata ya ditelisik ya ada dan lain sebagainya, maka itu ya perlu kami ingatkan bahwa ini juga menjadi pembelajaran ya bagi para orang tua ya. Kadang mohon maaf di Indonesia itu kan terkadang orang agak-agak mohon maaf dan latah gitu ya, dari bahasa Tegalnya latah, mondok baik, tapi pondok yang seperti apa ini juga menjadi tanggung jawab kita, karena banyak juga istilah-istilah yang kemudian disamaratakan ya, istilah pesantren ya, misalkan dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya siapa ya, karena tidak ada yang punya, terus kemudian orang melihat informasi berdasarkan yang pertama muncul terutama karena sekarang ya semua punya maha guru masing-masing ya, Google itu ya punya maha guru Google masing-masing, sehingga yang muncul informasi, sementara kemampuan atau kecakapan literasi digital masyarakat kita ya saya pikir masih sangat rendah ya. Saya di beberapa informasi masih sangat dalam tanda kutip yang masih rendah, meskipun penggunanya sangat banyak ya. Jadi penggunanya sangat banyak, tapi literasinya jomplang lah ya antara pengguna dengan kecakapan atau berpengetahuan tentang literasi digital. Maka di forum-forum seperti inilah yang mudah-mudahan kita semua bisa bersepakat bahwa ya kalau dikatakan fenomena gunung es saya tidak yakin ya, karena pesantren juga sangat banyak, sangat besar ya. Adanya itu ternyata setelah ditelisik juga bukan pesantren murni ya, sebagaimana guru-gurunya dulu diajarkan ya, itu apa namanya, dianggap penyelewengan ya, mungkin penyelewengan dia saja ya, atau bisa dikatakan misalkan anggap santri ya, itu santri yang terlalu berani mungkin ya, sehingga sampai melanggar batas-batas tersebut. Saya pikir yang lain ya, berita-berita positif dan lain sebagainya masih sangat banyak, bukan untuk mengalihkan perhatian, tetapi kita juga harus sadar bahwa definisi pesantren sendiri tentang kiainya, apalagi sekarang ini dengan undang-undang pesantren ini berusaha untuk agar pesantren ini benar-benar dikembalikan ya pengertian dan definisinya sebagaimana yang ada di zaman dulu ya, artinya dijaga kemurniannya, jangan sampai pengertian itu diambil oleh orang lain kemudian oh itu di pesantren, apalagi mohon maaf di media itu kan ikut aja ya, yang ngehits apa, yang viral apa ya, dijadikan sebagai ini ya. Meskipun saya tidak menyalahkan media, tetapi ada memang kekurangan lah ya. Saya pikir ada kekurangan ya tentang keberimbangan tadi, prestasi-prestasi pesantren, bagaimana banyaknya santri yang dengan ujian beasiswa banyak yang lulus, yang ke luar negeri, yang pesantren-pesantren yang sangat baik ya, masih sangat banyak. Ya, Mas Ilman, saya coba untuk memperdalam kembali. Sebetulnya ini kan sebetulnya memang oknum ya Mas ya, dalam artian bahwa pondok pesantren ini sebetulnya tidak seperti itu. Tapi apa kemudian ini berita yang seperti ini akan kemudian menjadi satu kacamata kuda lah kira-kira begitu, sehingga menganggap pesantren ya begitu. Ini apa khawatiran? Ini yang terjadi kegelisahan nggak seperti begitu? Sementara sampai sekarang itu tidak terjadi. Gimana karena masih sangat untuk banyak menetralisir seperti itu? Itu tadi keberimbangan ya, artinya ini juga menjadi koreksi bagi pesantren tadi yang seolah-olah tertutup,
itu kan sudah mulai membuka diri, di mana semua kegiatannya, semua ininya juga disampaikan. Dan juga sekarang dengan adanya era digital sudah banyak pengasuh pengelola pesantren yang sudah mulai artinya mendigitalisasi semua yang ada di pesantren, kegiatan-kegiatannya, rutinitasnya dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga yang membuka, ya itu seperti pesantren kami ya sudah ada, anggaplah seperti apa ya, hotline itu saja. Kalau memang ada keluhan dan lain sebagainya bisa langsung disampaikan, ya. Artinya koordinasi sudah semakin baik, tidak seperti dulu ya, misalkan orang mondok pasrah tidak tahu ya kabarnya bagaimana atau bagaimana. Sekarang setiap hari kita bisa mengikuti, ya artinya kegiatannya apa kan bisa lewat medsosnya dan lain sebagainya. Itu juga bagi kita para wali santri ya, hendaknya memang sumber berita dari sumber primernya, artinya dari dalam pesantrennya sendiri, ya. Artinya kalaupun ada oknum yang itu, saya yakin itu sudah pasti menjadi konsen atau menjadi perhatian dari pengampu pesantren yang lain, ya. Nyatanya di kasus yang sebelumnya itu diantaranya yang di Depok misalkan, itu kan sesungguhnya sudah di situ, ya. Artinya sudah keluar, ya sudah ditindak gitu kan, artinya pesantrennya sudah steril lah anggaplah, ya. Itu kemudian ada efek kecil atau apapun dan lain sebagainya. Saya pikir kita tidak perlu khawatir lah, ya, karena sampai sekarang tadi ya terutama insya Allah di Kabupaten Tegal yang masih menjadi tempat yang terbaik. Ya, kalau itu tadi kan bicara berimbang ya, itu berimbang kan untuk faktor dari luar. Ya. Dan yang saya maksudkan itu dari dalamnya sendiri, dari dalam pesantren sendiri. Apakah perlu kurikulum atau misalkan sistem pembelajaran di pesantren itu mengalami dievaluasi ataupun diperbaiki? Kaitannya dengan tadi bahwa yang terjadi ini di dalam pesantren itu loh, pesantren. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini jelas terjadi di dalam pesantren. Ya. Apakah ini kaitannya dengan tadi sistem pembelajaran yang ada di pesantren? Perlukah dievaluasi atau tidak? Kalau ini bicara dari dalamnya sendiri loh, bukan dari luar itu loh. Kalau kurikulum pesantren dan evaluasi kurikulumnya dengan adanya undang-undang pesantren, saya pikir ini justru ini hanya mensistemasikan saja, ya. Karena bagaimanapun masyarakat pesantren adalah masyarakat yang paling adaptif, ya. Sejak zaman sebelum kemerdekaan sekalipun, anggaplah dengan penjajah sekalipun kita adaptif, ya, dari dulu. Artinya jika negara kemudian hadir ya dengan undang-undang pesantren dan lain sebagainya, ini adalah sudah penguat. Secara kultur pesantren-pesantren di Indonesia sesungguhnya sudah sangat kuat sistematisnya. Artinya dengan keunggulannya masing-masing, terlebih ya yang sudah dalam tanda kutip berumur, ya pesantren yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun atau lebih dari 100 tahun dan lain sebagainya, itu kan sudah jadi. Artinya dia sudah baik sekali, ya. Bahkan kadang-kadang ya terkadang ya mohon maaf ketika di kurikulum itu, sistem kurikulum kan standar minimal, ya. Artinya standarnya masih standar umum yang bisa diterapkan di pesantren manapun. Tetapi ada banyak pesantren yang justru tidak bisa dipakai karena bisa dikatakan terlalu rendah, itu standar yang minimal saja. Padahal di situ sudah standarnya kelas tinggi. Ya. Sekarang banyak pesantren yang berkolaborasi dengan kurikulum dari luar negeri, dengan kurikulum-kurikulum yang lebih baik, bahkan memperbaiki ya cara-cara metode pembelajaran dari kurikulum-kurikulum luar negeri. Ya, kita banyak pesantren baik itu dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika, sekarang sudah sangat banyak. Ya, artinya masyarakat pesantren adalah masyarakat yang sangat adaptif. Ya, artinya ketika pemerintah kemudian hadir dan lain sebagainya, yaitu pasti open, kita pasti sangat terbuka untuk bekerja sama. Kalaupun nanti itu ternyata punya efek ya dan lain sebagainya untuk diperkuat, ya itu hanya saya pikir hanya sekedar seperti diperkuat saja, ya. Dimantapkan lah itu ya. Ya, terima kasih teman-teman buat itu. Ini jauh itu, udah cukup jauh, tapi nanti kita korek lebih jauh lagi. Ya, siap. Saya menarik sih sebetulnya, tapi bahwa menganggap pesantren ini masih yang terbaik saja, kira-kira begitu. Masih yang terbaik di bidang pendidikan dan menganggap sesuatu dan ini memang harus kita narasikan bahwa pesantren sebenarnya baik-baik saja, tapi emang hari ini terjadi, mau nggak mau berita ini terjadi bukan hanya pada persoalan yang pesantren yang
abal-abal. Kalau lihat di Jombang sebetulnya pesantrennya juga lama kira begitu ya Ki ya. Sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Dan saya kira juga penting nanti juga Mas Zaki juga akan lebih detail ngomong soalnya beberapa kejadian-kejadian sudah diteliti dan banyak dirangkum lah. dirangkum oleh Mas Zaki. Sebetulnya kalau di SMA misalnya di perguruan tinggi itu ada namanya satgas ya. Satgas untuk mencoba untuk mengawal akan adanya soal-soal pelecehan seksual misalnya begitu. Nah ini pesantren apa kemudian harus begitu atau enggak? Nyatanya memang ada beberapa kejadian-kejadian yang memang terjadi di pondok pesantren dan itu memang terjadi sebuah pelecehan seksual. Mas Zaki, kira-kira sebetulnya tadi apa yang dinarasikan Pak Gilman ya soal bagaimana pesantren ini sebetulnya memang hanya oknum saja, tapi bahwa menurut saya nanti apa yang dinarasikan Mas Zaki bahwa apa yang harus menjadi satu perhatian khusus dan catatan khusus pesantren ini sehingga tidak terjadi lagi untuk ke depannya ulang-ulangnya kira-kira begitu. Monggo Mas Zaki. Karena emang sudah terlanjur peristiwa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati host dan co-host serta owner serta yang kami muliakan Ibu Khofifah. Mari kita ke kantor DP3 AP2 KPU. Oke, dari pasar Saya sudah hafal karena memang sering banget membuka website itu. Jika tamu undangan yang menyertainya, saya akan berbicara sebagai apa ya? Kalau bahasanya akademisi, dosen. Yang kebetulan beberapa waktu yang lalu terlibat sebagai katakan inilah tim perumus naskah akademik Raperda Fasilitasi Pesantren. ya. Iya, yang sekarang sudah jadi Perda nomor 9 tahun 2021. Satu, bahwa kita semua harus jujur. Kita harus jujur, mengurai persoalan itu kita harus jujur bahwa this is our problem. Ini masalah kita. Dan contohnya nggak usah jauh-jauh bos. Contohnya anak saya sendiri. Lagi seneng-senengnya di sawang mondok, betul setiap hari pengurus update kegiatannya apa, ziarah kemana, hafalannya apa, begitu. Ahlus sunnah wal jamaah pasti jaminan, tetapi ternyata juga berhadapan dengan persoalan seperti itu, sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak kita kehendaki. Sebagai orang tua ya? Iya, mengalami yang namanya tindakan fisik begitu. Awalnya ya saya tidak percaya ketika anak telepon minta pulang kayak gitu, itu kan sakit. Karena sakit kita bawa itu kan malam-malam pengasuh nelpon, Pak Zaki kalau bisa malam ini segera meluncur ke pondok. Saat itu juga saya langsung meluncur ke pondok, saya ambil. Dan sesungguhnya kita juga tidak bisa langsung mempercayai anak begitu. Saya butuh waktu untuk mempercayai bahwa anak itu anak saya sendiri loh. Anak saya sendiri mengalami itu. Jangan mudah percaya Mi. Untungnya istri saya juga berarti ya Bi, kita tunggu jeda waktunya. Dan ternyata sekian lama kalau sudah ada passing grade katakanlah, ini harus klarifikasi. Dan setelah diklarifikasi, iya, anak saya mengalami kekerasan fisik di pondok begitu, seperti ini detailnya, seperti ini, fisik juga bullying itu ada. Bayangkan bapaknya yang nulis naskah Raperda pesantren itu kan naskah akademik, anaknya sendiri ternyata mengalami itu. Iya, dan sempat juga sama istri itu kan kita panggilkan psikiater itu kan biar semangat. Satu, saya meskipun dalam kondisi seperti itu, saya korban loh, sama sekali tidak membenci pesantren, sama sekali. Saya bisa seperti ini, bisa hidup seperti ini, bisa bergaul dengan banyak, ya karena pesantren. Satu itu, tidak kemudian wah apa ya, oh tidak, kasuistis itu. Saya sekarang gaulnya sama kiai-kiai,
ikut-ikutan dipanggil Gus, padahal bukan Gus saya itu kan. Kadang-kadang malah iya masalah keblondoran, malah ada yang manggil Ustadz, malah ada yang manggil Kiai. Itu kan sesuatu yang boleh dibilang berkahnya ngumpul sama Kiai, sama Kiai Hilman begitu. Saya katakan bahwa saya tidak langsung membenci, ini ada masalah dengan kita. Kalau ada masalah ya jangan lari, hadapi, selesaikan. Kemarin kebetulan Ibu ada salah satu pejabat dari Kementerian Agama di Direktorat Pondok Pesantren. Saya cerita bahwa ini harus segera diselesaikan. Jadi pemerintah itu nggak diam, masalah itu ya akan menjadi satu bahan bahasan. Maka saya sangat senang sekali hari ini ada Ibu Insinyur Khofifah sebagai DP3AP itu, karena persoalan ini tidak bisa selesai hanya kemudian mana Kiai Neo, mana Kemenak. Oh tidak, masalah ini masalah bersama, tidak harus. Maka kemudian perda ini harus melibatkan beberapa OPD untuk melakukan apa yang disebut dengan pelecehan seksual, apa yang dengan apalah kekerasan terhadap anak begitu, itu harus saling sinergi, harus bekerjasama. Kita harus bahwa ini masalah kita. Nah, masalah inilah yang kemudian ada kekerasan yang memang katakanlah menjadi sesuatu yang katakan dilakukan oleh antar anak begitu. Sesuatu yang sesungguhnya bagi mereka mungkin hal yang bagi mereka mungkin guyon begitu kan, dan dianggap wajar gitu. Iya, dan dianggap wajar. Tetapi kita ini kan negara hukum. Kita ini negara hukum, punya aturan, punya segala macam norma-norma yang ada, yang kemudian bagi hukum yang ada itu bukan sebagai sebuah guyonan, tapi sebagai sebuah tindakan yang berimplikasi pada hukum. Ini yang kemudian disebut dengan perlunya literasi hukum, literasi pesantren ramah anak dan seterusnya. Dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai induk administrasinya pesantren, sudah dilakukan. Saya sendiri sebagai santri itu, betapapun saya mengalami hal yang sama, saya tidak patah semangat. Saya terus menggemakan bahwa ayo kita bersama-sama. Artinya bahwa kesadaran itu harus kita bangun bersama, bergandengan tangan. Yang kedua, bahwa pondok pesantren itu sekarang ada rukunnya pondok pesantren itu ada. Jadi biar kita itu tidak gampang nun sewu lah ya. Yang namanya pondok pesantren itu kan harus misalnya ada santrinya. Iya, saya misalnya mumpung sering dipanggil Gus misalnya karena sering kumpul sama Kiai itu kan, saya ikut-ikutan bikin pesantren sajalah kayak gitu, nyari kontrakan begitu, pasang plang. Nggak bisa kayak gitu, karena kita sudah punya di undang-undang pesantren itu sudah dijelaskan bagaimana misalnya rumahnya harus terpisah dengan asrama, harus punya masjid, harus punya kelas, santrinya minimal berapa, kurikulumnya apa, itu harus jelas. Kalau tidak jelas ya negara tidak bertanggung jawab. Ini yang kemudian kemarin waktu di Bandung itu kan, karena tidak memenuhi rukunnya itu ya, kita biasanya arkanul mahad ya gitu lah, kita biasanya punya itu rukunnya, harus ada itu. Tanpa itu ya kita jauhilah, karena ketika ada masalah nggak akan jelas. Kemarin meskipun ada dinamika dicabut terus kemudian dibatalkan lagi, dicabut isinya ya, tetapi bahwa ini ada linearitas hubungan dengan negara ini ya, karena memang sesuai dengan rukun-rukunnya pondok pesantren begitu. Jadi kita harus jeli memilih pondok pesantren. Yang berikutnya, pondok pesantren itu memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, fungsi pengabdian masyarakat. Bagaimana mungkin kemudian nun sewu bukan kemudian mengkerdilkan korban? Bagaimana mungkin yang mempunyai visi pendidikan, dakwah dan pengabdian masyarakat sekarang itu mengalami stigmatisasi yang luar biasa? Ini yang kadang-kadang saya tuh gergetan gitu loh. Gergetannya loh, kalian itu loh ngomongnya saya, kalau di Facebook itu kan ngomong wah, kalau di medsos, iya kalau di medsos itu kan sakar dulu. Saya loh yang jadi korban, nggak sampai ngomong seperti itu. Ya terpaksa kan anak saya harus saya pindah begitu kan. Itu lucu, itu saking dia sebenarnya masih betah itu kan, sekolahnya juga nyaman kayak gitu kan.
katakanlah dia juga sekolah di sekolah favorit begitu, nggak mau pindah sekolah tapi maunya pindah pondok, lagi gimana masa mau entah tidur di hotel dulu, tidur di hotel balik sekolah, paginya sekolah. Kalau kayak gini terus-terusan, nak, bapakmu yang jebol, mana sekolah berangkatnya dari hotel pulang ke hotel, biasa sekolah lagi itu. Ini kan pengorbanan yang bagi saya tidak mudah, apalagi istri saya. Istri saya kadang-kadang kalau tengah malam itu, ya nangis. Kenapa harus anak saya? Loh, kok tanya kenapa harus anak saya? Oh, ini sudah jadi takdir kok, tinggal terima saja. Toh nanti juga kita bersama-sama bangun. Kenapa kemudian buru-buru? Saya tidak mau anak saya kemudian memiliki pemahaman bahwa oh ternyata pondok pesantren seperti ini. Saya tidak mau. Segera saya bawa pulang, terus di drill, terus maunya apa tak turuti gitu. Sampai kemudian nanti mondok lagi ya, oh siap. Nanti siap mondok lagi, yang penting setelah lulus MI mondok. Saya baru plong begitu, ternyata dia sudah tidak membayangkan yang macam-macam, dan itu butuh waktu. Nah, kembali kita di fungsi pondok pesantren, pendidikan, dakwah dan pesantren, sesuatu yang adiluhung. Ini legasi dari sesepuh kita. Orang sebelum ada pendidikan yang modern sekarang ini, sebelum berbicara tentang humanisme, sebelum berbicara tentang filantropi misalnya, di pondok pesantren itu sudah ada. Maka ketika kemudian ada persoalan seperti ini, oke, mau apa bentuknya, kita akui bahwa ini ada problem dalam pondok pesantren, dan masalah ini ayo kita bersama-sama menyelesaikan. Bukan kemudian saling lempar, tapi ayo kita saling berjejalin. Ada DP3AP, 2KB misalnya, latar belakang kekerasan itu kan berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Misalnya ada satu kasus ini, sesama anak itu yang senior membuli junior, ternyata seniornya ini ada problem keluarga. Lah ini kan kemudian yang harus bisa ditangkap oleh stakeholder yang ada, dari yang misalnya pengasuh, kemudian kiai. Saya menyebut pengasuh itu orang yang ngindani. Ini kan harus ditangkap. Bagaimana kemudian para pengasuh, para pengurus itu bisa melihat ini ada problem? Tentu mereka perlu kecerdasan intelijensi. Oh, ini ada masalah nih. Nah, inilah kemudian tanggung jawab misalnya dari negara. Oh, para ustadz kita panggil untuk misalnya pelatihan membaca apa kayak gitu, pelatihan mengenal situasi anak dan seterusnya. Ini yang dibutuhkan. Tidak saja selesai hanya maido pondok pesantren. Tadi yang dikatakan Bu Silman itu layo, yang diuyak-uyak katakanlah itu yang bermasalah. Lah kita ini yang sudah gede-gede, ini kan alumni pondok pesantren semua ini loh kok. Lah iya, kenapa tidak dihitung itu sebagai sebuah produk pondok pesantren, sebagai sebuah alumni pondok pesantren yang tentu saja cara Tegal kan begitu cilik kan mesti berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Begitu. Oke, saya pengen lebih tajam sebetulnya, problem apa sebetulnya yang paling konkret, Mas? Soalnya sebetulnya tadi ngomong soal oknum, oke lah, kita selesai di oknum, tapi ada masalah juga dalam sebuah mekanisme pesantren yang tadi sebetulnya apa kemudian terlalu longgar dalam hal begitu, apa memang ada instrumen lain yang harus diciptakan, misalnya kayak satgas kayak di perguruan tinggi untuk kemudian memonitoring sang kiai atau gus agar tidak terjadi begitu, kira-kira bagaimana? Saya kira kita semua sepakat lah, kiai itu mempunyai kapasitas moral, kapasitas moral yang artinya bahwa tertulisnya itu memang tidak ada, tapi kapasitas moral yang bisa mempengaruhi orang banyak itu harus kita sadari itu. Pertama, kalau saya bilang itu misalnya kekerasan bisa, kalau saya katakan antar anak misalnya bisa ini kita sebut sebagai kekerasan horizontal itulah, karena antar anak bisa jadi karena tidak tahu bahwa itu sebagai sebuah ketidaktahuan bahwa itu sebagai pelanggaran hukum. Ini kan perlu literasi. Yang kedua, masing-masing pondok pesantren itu memiliki problematika tersendiri. Problematikanya apa ya? Apalah misalnya yang kemudian mengarah ke sana. Kemudian yang ingin saya sampaikan kemarin, saya sudah menyinggung di DP3AP 2KB. Saya sampaikan tentang pelecehan seksual.
kita selama ini memahami seksual, pelecehan seksual itu hanya pada persoalan genital. Ya, ki sengkek lah, remes-remes, kembole wes, saiki melawan pelecehan seksual. Misalnya kayak gitu, memahaminya kan sebatas itu. Iya. Padahal Iya, atau kemudian misalnya ada santri lewat begitu, kita main lirik-lirikan, sesungguhnya itu juga sudah pelecehan seksual, iya, tetapi bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Sebagaimana ini akhirnya kita ngomong filsafat ini, ngomong tentang teori-teori sosial itu kan. Sebagaimana pengetahuan adalah kekuasaan, seks juga mengandung kekuatan. Ketika misalnya Ki Harno melakukan pelecehan seksual, kita tidak ngomong di pesantren dulu ini, kita tidak ngomong di pesantren dulu. Ki Harno melakukan pelecehan seksual dan Ki Harno tidak memiliki kuasa di belakangnya. Wes, kayak aku di mek-mek Ki Harno kayak gitu. Wes, sikat saja begitu. Hajar. Pasalnya ini selesai. Tetapi bagaimana ketika Ki Harno ini di belakangnya ada kekuatan besar? Kuasa moral, kuasa politik, kuasa ekonomi. Iya. Pelecehan tidak hanya sebatas itu. Pelecehan dibaliknya ada motif-motif kekuasaan, sehingga betapa susahnya misalnya orang yang berpengaruh itu susah dicekal. Ini yang kemudian harus dipahami. Maka kemudian kuasa-kuasa inilah yang kemudian harus bersama-sama, iya, bersama-sama membangun, bersama-sama duduk, sering duduk bareng, sering nongkrong bareng, tidak hanya sebatas berbicara tentang kuantitas santri sebagai puncak pencapaian keberhasilan dalam mengelola pondok pesantren, bukan, tapi bahwa ini loh kekuatan ataupun moralitas yang ada di masing-masing pondok pesantren itu sesungguhnya bisa digunakan sebagai kekuatan untuk melakukan pemberdayaan, melakukan pendidikan. Jangan sampai kemudian kuasa-kuasa itu dibelokkan untuk apa? Iya, digunakan untuk sesuatu yang ya ternyata masalah juga. Ya, nuwun sewu. Kalau kemarin kita lihat ya dari yang terbaru itu berapa tahun, kalau di awal-awal sudah selesai menyerahkan diri, nyatanya kan tetap saja menyerahkan diri itu kan. Tetapi kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa, imbasnya sampai ke Tegal misalnya ada suara ini Tegal bagaimana? Kalau di Tegal ya semuanya aman-aman saja, aman-aman saja dalam pengertian ini. Kalau misalnya oh di sana ada, ternyata ada ya yang ini kok, saya masih berpegang pada aspek normatif bahwa yang bisa disebut pesantren yaitu tadi kalau sudah memenuhi ada santrinya, asramanya. Ya kalau Mas Samsul tiba-tiba jadi kiai, santrinya cewek-cewek, cuma beda kamar dengan pengasuhnya, setiap hari menjadi habitus itu kan, menjadi lingkungan. Coba ya Samsul, bojone ora cemburu be untung begitu kan, bojone ora cemburu be untung kan. Iya, saya berpatokan itu kalau kemudian memang kemudian memang sesuai dengan rukun dan ada ijobnya, silakan kalau itu mau disebut sebagai pesantren. Tapi selama itu tidak ada, ya aspek kasihan, atas itu tidak bisa melakukan penindakan. Saya kira Siap, itu dulu. Oke. Ya, saya kemarin juga menyampaikan satgas-satgas seperti itu. Saya beberapa waktu yang lalu dengan Pak Teguh itu, kita naikkan misalnya diskusi ini kan sudah berlangsung lama antara FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Usilman, ya saya juga FKPP begitu. Tetapi kemudian saya mewakili Fakultas Syariah Usuluddin IPN dengan Kementerian Agama dan GP3AP2KP. Kita sudah melakukan fokus group discussion itu bagaimana kita misalnya membentuk satu Komnas daerah untuk hal-hal yang seperti itu, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang bersifat mitigasi lah kayak gitu ya, preventif kayak gitu, hal-hal yang itu. Termasuk di dalamnya kemarin yang terbaru kita juga usulkan literasi itu yang paling penting. Maka kemudian kita muncul bagaimana menulis satu buku pedoman, misalnya buku pedoman pesantren ramah anak berbasis local wisdom, karena local wisdom itu sangat berpengaruh antara Tegal dengan yang lain itu, maka harus jelas itu yang sudah mulai ide-ide yang mulai bermunculan. Dan saya kira dari mulai inilah
kerja-kerja kolektif ini, sekali lagi ini kerja kolektif. Kiai wis kesel loh Pak, tenang loh, ngurusi kiai, ngurusi santri mau bengi isuk wis ngono kuwi kadang-kadang santrine yo ono sing sakit barang kayak gitu itu kan. Ini perlu kerjasama antar beberapa orang. Bukan kemudian pondok pesantren manja itu bukan, tapi kalau kemudian mengatakan ada masalah dalam pondok pesantren, you bisa apa untuk ikut andil di dalamnya? Jangan cuma maido saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan menarik sebetulnya lagi-lagi bahwa kita tetap berpegangan bahwa ada sakralitas dan normativitas kemudian moralitas yang ada di pondok pesantren dan itu tidak dipertanyakan. Tapi bahwa kekinian ini terjadi sebuah penyelewengan ada anomali tersendiri. Ini sebetulnya bukan lantas kita mau menjustifikasi secara keseluruhan, tapi kemudian ada yang harus diselesaikan dan ada yang harus dijaga kira-kira begitu. Ya, seperti yang disampaikan Pak Zaki bahwa tidak bisa satu lembaga, satu individu saja bisa. Betul. Tapi harus merupakan kerjasama antar lembaga. Gitu. Betul, dan aku senang nih, artinya bahwa ada respon yang cepat dari dinas, kemudian bahwa ini memang terjadi dan kadang-kadang memang nanti juga mungkin ada beberapa data yang sudah dipegang oleh dinas untuk soal kekerasan khususnya di pondok pesantren itu dan apa yang sudah dilakukan, dan pastinya kita juga akan merumuskan sebetulnya dari FKPP kemudian dari akademisi, dari instrumen-instrumen yang lain, sehingga itu tadi soal kekerasan anak, seksualitas dan sebagainya itu sudah menjadi satu kesadaran kolektif, bukan hanya soal yang tahu aktivis saja, tapi juga kiainya juga. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu ternyata memunculkan kekerasan misalnya begitu, karena tidak tahu ya kira begitu. Saya juga pernah mengalami misalnya sedikit cerita sebentar bahwa kalau saya definisikan saat saya mondok itu sudah mengalami kekerasan luar biasa, tapi waktu saya di sana nggak terjadi definisi kekerasan. Ini yang harus disosialisasikan dan sebagainya. Bagaimana dinas menanggapi ini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang kami banggakan dan kami sayangi Ustadz Zaki. Terus manggilnya Yai Hilman. Gus. Ini junior sahabat saya, Kisengkep Mas Harno. Sejak dari Kades itu udah nyanyinya top. Iya, senengnya nyanyiin kelas saya. Aja buka kartu. Kalau ada pertemuan memang kita undang beliau itu sebagai salah satu pegiat ya di pertanian. Juga Mas Samsul sebagai bos atau co-host lah, monggo. Jadi beberapa hal yang sudah kami kerjakan, kami sangat senang. Kemarin itu kita sudah mengundang untuk sosialisasi dengan pengurus pondok pesantren. Oh ya, saya di sini ada beliau dari LPH Ansor dan teman kami nih di Ahlis yang sudah berapa tahun di DP3 AP2KB ya? 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun di 2 tahun. Oh, di dinas, tapi tadinya di LKP ya? Di kecamatan tapi masih ngurusin. Dinas kami memang namanya panjang ya. Kalau beli neon box itu udah makan tempat. Dan salutnya apa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rekor tidak terpanjang. Dan ini Mas Fatur ya, sering WA-an dengan saya juga. Senang sekali sore ini bisa bergabung. Mudah-mudahan saya persis hari ini 1 bulan. 1 bulan di DP3 AP2KB. Tadi ngomongnya kita aslinya umurnya wis keperanan, memang iya. Lama di teknis ya.
apa-apa bukan Senior Bu, bukan peranan. kepala dinas senior. Oke, jadi 1 bulan lalu ketika baru masuk itu saya dengan Mbak Lis ini mengundang pengurus pondok pesantren 28 orang ya Mbak ya. Itu untuk kita komunikasikan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki itu betul bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya masalah ngemek potong, maaf ya. Ternyata ini saya diajari oleh Mbak Lis, bersiul itu sweet gitu ya Mbak Lis ya, itu termasuk kategori yang pelecehan. Jadi ini ilmu kita makin banyak. Kadang-kadang ada orang jalan tuh sodai dong gitu ya. Ini anak-anak muda nih, hati-hati gitu. Karena itu kalau mereka nggak terima ternyata bisa tadi, apalagi kalau di belakangnya tadi di belakangnya Pak Harno tidak ada Kekuatan. itu urusannya Pak Disengkek lah. Jadi dari situ kemudian kami juga berdiskusi dengan beberapa teman dan mudah-mudahan yang kerjasama itu sudah bisa kita naikkan ke di tata pemerintahan. Saya malah kepinginnya dari Ibu Bupati karena seperti yang kita lakukan di saat di teknis itu beliau juga bekerja sama dengan akademisi untuk pertanian, untuk peternakan, sehingga ini akan makin memobokkan, makin menguatkan bersanding dengan Kementerian Agama. Ya. Kalau Kementerian Agama mengawal bagaimana kalau nanti turun di edukasi untuk kita tidak melahirkan generasi stunting. Kembali kepada masalah kekerasan terhadap anak, memang nanti kalau ditanya ya saya jawab datanya, tapi kalau nggak ditanya ya saya nggak omongkan ya. Ini lindungi wong wadon karo bocah-bocah itu salah satu jargon kami. Jadi kalau angger perlu krungu utawa ngalami kekerasan cepat hubungi. Di kami ada pusat pelayanan terpadu PPT. Ini dibentuk tahun 2018 guys. 2008. Cukup lama juga, dan kami mohon doa restunipun. Jadi kita akan meningkat menjadi UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Mohon dukungannya ya. Kami kemarin sudah divisitasi, kami sudah punya rumahnya, sudah punya kantornya. Nanti menggunakan rumah dinas Undin KB, kepala KB dulu ya. Itu tempatnya Polres Jalan Semboja, tinggal nyebrang saja. Jadi di situ sudah divisitasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jateng, dan kita insya Allah menjadi yang ketiga Pak. Ketiga. Ketiga se-Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah baru 2. Baru 2 ya. Ini yang sedang berlari dengan kita adalah dari Jepara. Yang sudah itu Banyumas. Ya, sama mana Mbak? Sama Kudus ya kalau tidak salah. Ya, itu sudah 2. Yang sedang proses Jepara dan Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kita yang, karena terima kasih. Dan itu di situ kita sudah ada bagian-bagian pendaftaran sampai dengan nanti kalau ada emergensi, ketika mungkin shock, ya, ketika ada kekerasan shock atau kaget atau apapun pingsan, itu kita sudah siapkan tempat. Mudah-mudahan walaupun tempatnya ada, jangan sampai ada yang shock seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang mengetahui ada tindak kekerasan kepada anak dan gender, bisa hubungi, kami punya hotline tadi disampaikan ya, bahwa sinergi dengan pondok pesantren, ya Pak, mudah-mudahan ini juga akan menambah. Jadi ini hotline-nya ada di unit kami di PPT, kemudian di PPA Polres Tegal, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tegal, kemudian Dinsos Kap Tegal, RSUD Dr. Suselo Slawi, Polsek terdekat, kecamatan terdekat, Puskesmas ke Kabupaten Tegal, koordinator penyuluh KB terdekat. Jadi ini bisa digunakan untuk ketika panjenengan semua weruh, krungu, atau mengalami sendiri dijawil-jawil, atau mungkin tadi dia siapa ini Pak? Mohon maaf lah. Ini ada beberapa hal yang bisa
bisa kita layani, dan alur pelayanannya itu korban datang ke pusat pelayanan terpadu dan nanti didaftar oleh petugas, mengisi form pengaduan, kemudian konseling, layanan kesehatan, layanan rehab kami dengan Dinsos, kemudian koordinasi dengan lembaga lain sebagai penegakan hukum. Ada juga kita ketika mungkin diberi kekerasan, ditampar, itu visum Pak, bisa langsung visum ya. Jadi nanti konseling juga dengan kita kerjasama dengan Kadinah juga menggunakan hal seperti itu. Jadi harapannya masyarakat tahu tentang pentingnya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tadi mau tanya apa? Jumlahnya? Data yang dimiliki. Baca ya. Ya sampai hari ini yang sudah mengadukan itu. Ya, yang di pesantren nanti Ya. tanyanya ke Mas Ajar. Jadi karena yang terakhir dari ini siapa ya? Nanti dari ini Ansor barangkali. Ya. Jumlah kasus anak tahun 2019 sampai 2022 ini per Juni ya, yang masuk ke kami. Yang masuk, yang ada laporannya itu. Iya, kalau yang tidak dilaporkan saya kurang tahu juga ya. Karena kadang-kadang tadi disampaikan lapor aib keluarga, ada ancaman, ya. Misalnya diancam sama pelaku, itu juga jadi masalah. Sehingga yang masuk ke kami bukan hanya sih, 2019 itu mencapai 37. 37. Gitu untuk kekerasan terhadap anak. Kemudian 2020 itu 33, 2021 43, 2022 9. Kemarin yang sedang kami tangani itu yang di kecamatan tertinggi Pak. Jadi itu memang anak itu mungkin korban dari yang dulu. Umurnya 13 tahun. Boleh nggak sih Pak disampaikan? Boleh. Boleh nggak? Bainamnya nggak salah. Bainamnya enggak, saya malah nggak kenal orangnya. Gitu. Jadi umur 13 tahun, kemudian memperlakukan kekerasan seksual pada anak umur 4,5 tahun. Yang laki-laki 4,5 tahun. Adiknya itu punya umurnya 2,5 tahun, jadi dua-duanya dilakukan kekerasan. Si pelaku itu sebenarnya mungkin korban ya, karena usianya masih 13 tahun. Dan lucunya dia nggak punya HP, tapi pinjam HP temannya. Ya, ketika kemudian didatangi ke sana, itu memang harus dilakukan perlakuan khusus karena dia nyopek-nyopek ini bajunya bapaknya dan lain. Itulah yang kami alami, salah satu contohnya. Dan ini kemarin kita rujuk, kita mediasi terus, kita datangkan psikolog ya Pak. Psikolog itu kemarin kami panggil juga di dinas kami, dan itulah salah satu yang kita tangani, belum yang lainnya. Ya ini kalau disebutkan ada beberapa kecamatan, dan itulah yang sebenarnya tanggung jawab bersama, Ya. termasuk barangkali ada di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu kan kasusnya dengan perempuan ya, kalau tidak salah. Dan ini kalau dari LBH Ansor mungkin malah tadi saya sudah ditengokin hasilnya dari inkrahnya ya Mas ya, inkrahnya sudah ada. Jadi, kami kira itu, ya, jadi monggo kita bersama-sama dengan Polres, bersama Dinsos, bersama semua dan seluruh masyarakat. Tadi disampaikan perlunya adanya edukasi dan perilaku ya Pak, perubahan perilaku di masyarakat, karena kalau kita tidak cegah itu ya semakin hari seperti Mas Samsul bilang, barangkali bisa jadi fenomena di Gunung es ya. Gunung es ya. Kami kira itu dari kami. Terima kasih, tepuk tangan untuk narasumber. Cukup lumayan, nanti juga bisa lebih detail dan direspon oleh 3 orang ini. Karena instrumennya berbeda-beda ya. Ada memang nanti Mas Hadi sebagai yang betul-betul nanti tahu tentang instrumen aturan dan sebagainya, kemudian pelaku FKPP untuk sosialisasi dan kebijakan di ini. Monggo Mas dari Ansor. Ini memang secara praktis saya juga beberapa lihat, misalnya data-data tentang kekerasan anak, dan ibu bisa nama ibu nanti Bu. Di sini aja. Ini Mas, semuanya Mas.
Hari kono ngomongin soalnya majumannya mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para bapak ibu hadirin sekalian. Langsung saja berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dinas. Kebetulan selama ini saya sebagai anggota Pradi advokat yang kemudian terkumpul di dalam lembaga bantuan hukum Gerakan Pemuda Ansor khususnya Kota Tegal. Selama ini kami telah menjalin mitra betul sekali pada prinsipnya bahwa penyelenggaraan tentang perlindungan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak itu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi keluarga. Unit yang terkecil dalam lingkup masyarakat adalah keluarga, kemudian perorangan, ya. Jadi semuanya harus terlibat aktif. Kemudian menanggapi terkait dengan isu-isu terkini, ya, terkait dengan oknum yang kemudian akibat nila setetes barangkali rusak susu sebelanga, dianggapnya seperti itu. Mungkin masih ingat bahwa kasus yang terjadi di Jombang, ya, di mana salah satu oknum Gus yang kemudian kemarin dalam penegakan hukum banyak sekali halangan dan rintangan, sehingga dengan adanya undang-undang yang sekarang, alhamdulillah kemarin telah diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau istilahnya para praktisi menyebut TPKS lah, ya. Jadi undang-undang itu kami sangat mengapresiasi sebagai pemerhati dan penggiat perempuan dan anak, ya, karena memang perempuan dan anak ini masih menjadi objek, ya, istilahnya posisi rentan yang perlu kemudian kita lindungi. Salah satu amanat daripada undang-undang itu adalah karena selama ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual itu belum bisa mengakomodir, ya. Sehingga kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 termasuk bukan hanya berorientasi pada penegakan hukum saja, tetapi berorientasi pada korban. Nah, kemudian terkait dengan hak-hak korban, ya, korban berhak mendapatkan pelindungan, penanganan, pemulihan, bahkan restitusi dan kompensasi, ya, seperti itu. Nah, ingin kami sampaikan begini, sebetulnya kalau bicara terkait dengan sistem, ya, maka kalau boleh saya mengutip Lauren Friedman pendapatnya, bahwa paling tidak ada 3 sistem yang harus kita bangun. Yang pertama adalah substansi hukumnya. Berkaitan dengan substansi hukumnya, saya kira Undang-Undang Perlindungan Anak dan turunannya, ya, saya kira sudah sangat komprehensif, ya. Yang sekarang saja ini pemerintah saat ini sedang mengejar bagaimana peraturan pelaksana itu dibuat, ya. Kemudian terkait dengan struktur hukumnya, ya, saya kira juga tidak kalah, ya. Salah satu bentuk nyata adalah di mana ada Polres, pasti di situ ada unit PPA. Kemudian di mana ada kabupaten kota, di setiap daerah pasti akan ada yang namanya UPTD PPA, ya. Alhamdulillah ini nanti Kabupaten Tegal kita bantu semaksimal mungkin supaya bisa mengakomodir kepentingan korban. Nah, ini barangkali yang ketiga ini yang kami melihat apa kultur hukumnya yang perlu kita bangun, ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang belum tahu hukumnya, ya. Ada istilah fikti hukum, ya, dalam ilmu hukum, bahwa ketika peraturan perundang-undangan sudah diundangkan maka dianggap tahu, ya. Maka ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak menghapuskan alasan pidana, bukan alasan pembenar. Barangkali berbeda dengan asas secara syar'i, ya, tidak ada dosa bagi yang tidak tahu, misalnya seperti itu. Nah,
ini yang kemudian upaya-upaya seperti ini ya kami sangat mengapresiasi karena alhamdulillah Nyong Kopi edisi ke-77 ya masih istiqomah dalam rangka apa? Memberikan penyuluhan, penyadaran ya supaya apa? Terbentuk ya budaya hukum. Nah, sehingga ingin kami berpesan bahwa mari ya kenali hukum ya, jauhi hukuman ya. Karena kita tahu luar biasa ancaman pidana kekerasan seksual terhadap Ya anak. Mas, Seperti itu. saya potong Mas, lebih spesifik bahwa sebetulnya kekerasan anak di dalam pesantren itu dalam kacamata sampai sebagai praktisi yang sudah menangani beberapa hal, ini aman apa memang ada problem Mas? Menurut saya sampai Oke. Jadi kalau kami mencermati substansi hukum yang terkandung dalam undang-undang pesantren itu tadi, itu juga sudah luar biasa. Belum lagi ada peraturan turunannya, yaitu peraturan Kementerian Agama dan sebagainya terkait dengan izin pendirian pondok pesantren. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, tetapi barangkali pengawasannya ini, ya, ini amin sewu. Salah satu contoh yang terjadi kemarin dan ini sudah berkekuatan hukum tetap ya putusannya ya di daerah Bumi Jawa. Bumi Jawa ya, di salah satu pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren tidak perlu saya sebut namanya. Ya. Jadi telah divonis secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap anak, ya kan? Nah, meskipun itu adalah secara individu ya, perorangan, ya, bukan atas nama korporasi sekali lagi. Ya. Jadi dalam undang-undang itu ada rumusannya. Ya. Setiap orang dilarang. Nah, orang itu siapa? Bisa perorangan, bisa korporasi. Korporasi itu apa? Bisa badan hukum, bisa bukan badan hukum. Nah, kan begitu. Nah, sehingga meskipun yang melakukan adalah perorangan, ya, tetapi karena orang tersebut adalah seorang pimpinan yang tadi disampaikan, ya, pimpinan pondok pesantren ya. Iya, ya. Maka apa? Kami menghimbau sebetulnya kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian Agama misalnya, yang kemudian melakukan audit lah, ya, melakukan tinjau lokasi lah. Nah, saya kira itu perlu. Kalaupun kemudian terdapat SOP yang amit sewu amburadul tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, maka izinnya dicabut dong, ya, kan begitu. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi di Jombang, ya, kemarin Kementerian Agama sempat mencabut izinnya, ya, betul. ya, betul. Dengan alasan apa? Nah, dengan alasan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di mana ada tindak pidana lainnya dalam kekerasan seksual apa? Ketika melakukan perintangan, obstruction of justice. Nah, jadi dihalang-halangi. Nah, seperti itu. Itu ancamannya berapa? 5 tahun. Nah, jadi saya yakin negara tidak akan kalah oleh oknum. Nah, seperti itu. Jadi pesan saya kepada Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Tegal, paling tidak lakukan ya penelusuran, pendalaman, pengawasan kepada pesantren tersebut. Investigasi gitu. Nah, monggo lah. Ya, siap, tepuk tangan untuk ini. Menarik, monggo Mas. Terima kasih. Saya mungkin bertanya lebih spesifik terhadap Bu Khofifah dan FKPP yang kemudian menjadi lembaga atau organisasi yang menjadi koordinatif antar pesantren. Kita kan selalu membicarakan, tadi sempat dibicarakan soal kalau Khofifah lebih cenderung sudah menyiapkan kantor dan siap untuk pelaporan dan lainnya. Artinya itu kan berarti melayani yang sudah terjadi. Sementara biar tidak terjadi berulang misalnya kita butuh pencegahan. Tidak kemudian anaknya Mas Zakir harus pindah gitu misalnya, kira-kira begitu. Artinya tadi sudah saya mendengarkan ada koordinasi antara beberapa OPD, KPP, masyarakat dan lainnya. Tapi kemudian apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ini di sebuah lembaga khususnya? Masyarakat lewat
kalau masyarakat ya lewat kecamatan, lewat desa, lewat dan organisasi masyarakat. Saya pikir kalau lembaga ya berarti harus pesantren ya antar pesantren dan lembaga terkait misalnya begitu. Tidak menutup kemungkinan menurutku dinas perlu atau lembaga perlu menggandeng beberapa aktivis yang kemudian memang konsen terhadap pencegahan anak dan perempuan gitu. Jadi mungkin dinas pembinaan terhadap pimpinan atau pengasuh gitu, misalnya pemilik lembaga, tapi juga anak-anak di pesantren itu perlu juga dipahami soal tadi seksual misalnya, apakah literasi entah belajar atau apapun. Artinya ada enggak kemudian ke depan dengan kasus yang sudah ada kemudian ini tidak terulang lagi, lebih pada pencegahan baik dilakukan oleh FKPP maupun dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak kemudian hanya sebatas karena program pemerintah pusat kayak misalnya begitu, terus kemudian melakukan pembinaan terhadap pesantren, tapi ada enggak pemerintah daerah kemudian melakukan secara kontinu melakukan pembinaan terhadap pesantren, tanda kutip sering sosialisasi lah gitu terhadap pesantren dalam rangka pembinaan, termasuk FKP sebagai lembaga bareng-bareng untuk tidak terjadi hal yang serupa misalnya begitu. Ada ke depan gitu. Ini yang belum saya dengar secara spesifik. Dan terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Fatu, dan sebetulnya ini momentum besar ya, bahwa kemudian nanti ada kepala dinas yang dinaungi oleh Kofifa kemudian pergi ke Darussalam itu kan belum pernah ya Mas ya. Nah, belum pernah kok dinas menggandeng anak bukan menggandeng tapi sosialisasi ke pondok pesantren kan, kira-kira sebetulnya ini menjadi momentum ketika memang ada aturan yang nanti bisa dikeluarkan kira-kira gitu. Kita closing statement langsung bahwa, dan sebetulnya tadi menakar tadi apa yang dikatakan di LB Ansor bahwa ada kelonggaran aturan dan sadar hukum yang memang terjadi di pondok pesantren, sehingga ini harus ditanyakan bersama apa lakukan Mas Ilman, Bu Kifa tadi apa yang dikatakan, dan strategi terakhir Mas. Ya, saya sangat berharap kita diskusi itu terus berjalan, tetapi harus ada satu langkah taktis yang berupa kebijakan. Betul. Ya follow up itu. Maka kemarin itu yang insya Allah yang tentu saja secara perorangan misalnya tadi itu beberapa pasti sudah mewanti-wanti untuk berhati-hati, tetapi sebagai sebuah hasil diskusi yang berbulan-bulan sudah kita lakukan itu, ya kita sangat-sangat berharap ada satu kebijakan bersama yang dihasilkan dari dinas, dari Kemenag, dari kita sudah jalan itu. FSO, FKPP kemarin sudah jalan. Satu, aturan itu sudah sangat jelas sekali ya. Bahkan untuk sekelas Kabupaten Tegal itu sudah punya Perda Pendidikan Anak, terus Perlindungan Anak juga sudah ada itu jauh sebelum ada Perda Pendidikan Keagamaan dan Perda Pesantren itu sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah sosialisasi itu. Iya, ini harus segera. Ini loh, nak, yang namanya pelecehan seksual itu ini loh, nak, yang tidak boleh dilakukan. Ini yang harus breakdown sampai di tingkat bawah. Iya, pesantren. Kalau ngomong pesantren, iya. Terus kemudian di institusi pendidikan yang lain sudah sama begitu. Saya kira itu kultur hukumnya tadi yang disebut itu yang harus segera kita benahi. Saya kira itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Cak. Mas Ilman, FKPP dan pondok pesantren yang Anda kelola hari ini, sebetulnya tadi yang sudah begini ini sebetulnya saya pengen rekomendasi Pak Ilman sebagai pengasuh pondok pesantren dan FKPP untuk dinas gitu. Monggo. Ya, terima kasih. Sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, bahwasanya pesantren itu adalah lembaga yang sudah kulturnya sangat kuat sesungguhnya. Maka ketika kemudian dalam hal ini negara itu hadir masuk dengan adanya undang-undang pesantren dan lain sebagainya, maka pesantren khususnya ya, insya Allah
saya mewakili FKPP, sangat terbuka. Artinya ketika memang itu mau dimasukkan ke dalam usul pesantren yang notabene sesungguhnya sudah ada dari dulu, ya. Hanya tadi mungkin hanya penerapan tadi berkaitan dengan tingkat literasi saja dan pemahaman. Dan satu hal, bahwa problematika pesantren itu sesungguhnya kemungkinan bisa saja, ya, saya sebagai pemangku pengelola pesantren itu sesungguhnya tidak berasal dari dalam pesantren, ya, karena masih punya banyak orang-orang yang berimage, mohon maaf, ya, yang ketika anaknya nakal justru dipesantrenkan, ya. Artinya itu adalah faktor luar. Jadi kita tidak bisa memungkiri, mungkin bagi orang tua ada anaknya nyong bedudek por tak pondok kena, ya. Artinya problem itu bukan tumbuh dari benihnya pesantren. Karena di pesantren saya yakin ketika kiai atau ustadz yang sudah mumpuni, kalau arkanul ma'hadnya sudah dipenuhi, apalagi sekarang semakin diperketat, bahwa kiai itu meskipun dikatakan Gusmus adalah kategori budaya, tetapi itu sudah mulai diberikan indikator atau standar minimalnya. Misalkan sudah punya jamaah, sudah punya ngaji berapa tahun, itu sudah harus ada. Artinya itu yang dipertajam, ya, oleh negara dalam hal ini, membuat standar lah bahasanya, ya. Saya katakan tadi membuat standar yang kalau di pesantren-pesantren tua, ya saya pikir itu semuanya sudah melebihi semuanya lah, ya. Karena di tingkat pendidikan kita mungkin yang berbeda, ya. Di sana di pesantren itu lengkap. Kenapa saya katakan di awal yang paling aman dan paling baik? Karena di situ sesungguhnya ketika tentang literasi itu terkadang orang luar hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan saja. Padahal di pesantren kita bisa membedakan mana yang taklim, mana yang tadris, mana yang tarbiyah, dan mana yang takdib, ya. Dan proses takdib inilah yang definisinya secara syariah mungkin di dalam lingkungan pesantren itu yang agak berbeda. Kalau yang taklim dan tadris saya pikir sama saja, ya. Tetapi ketika tarbiyah dan takdib, ya, takdibnya ini di mana itu harus jadi orang yang beradab, bahkan dikatakan al-adab fauqal ilmi dan lain sebagainya. Saya dalam hal ini setuju dengan Gus Baha yang mengatakan wong kudu duwe ilmu dulu, karena saya yakin ketika itu jadi ulama, orang alim pasti beradab, ya. Ini yang hilang tadi, ya. Artinya ada kekurangan, ya, dalam hal ini misalkan, ya, kesatuan tentang definisi tadi. Kalau sadar hukum, saya pikir dari dulu orang-orang pesantren, ya, dalam tanda kutip lebih banyak yang sadar hukum lah, ya. Saya meyakini itu, ya, lebih banyak, ya, bukan tidak ada, bukan kemudian tidak, tetapi saya yakin lebih banyak, ya, karena kealimannya, ya. Tinggal memang, ya, proses transferring ini, ya, ada yang mungkin tahapnya baru hanya taklim saja, ada sudah tadris, ada yang sudah tarbiyah, ya. Yang giliran takdib ini saya pikir ini yang menjadi problematika bersama yang mungkin ini bisa kita rumuskan di lainnya. Dan yang kedua berkaitan dengan itu problem yang terkadang, ya, dari luar pesantren tadi, ya, memang problemnya tadi dikatakan berkaitan dengan ini karena ada keluarga berencana. Memang di keluarga inilah yang menjadi kemudian perlu juga ditanding. Artinya tidak semata-mata pesantren kok, ya, bengkel mosok ora bisa jandani gitu kan, ya. Padahal, ya, sekarang ini dan kami selaku pemangku pesantren ini, ya, setiap ada keluhan seperti itu memang kita selesaikan, ya. Terutama, ya, bagi saya sendiri misalkan itu pasti proses mediasi awalnya bahwa itu diberikan kesadaran, karena mereka terkadang melakukannya di luar kesadaran, artinya di luar kesadaran, di luar pengetahuannya tadi, ya, dalam rangka guyon misalkan dan lain sebagainya yang melebihi batas. Karena kalau kita berbicara syariat saja otomatis sudah paham kenegaraan, itu maksudnya, ya. Hukum-hukum itu saya pastikan ketika itu memegang berilmu dengan syariat yang benar, yaitu pasti terhadap undang-undang, terhadap negara itu pasti sudah include lah termasuk, ya. Karena kita melihat sejarahnya seperti itu, dan saya lihat pelaku pesantren sekarang ini juga yang kita katakan alim, ya, dan lain sebagainya itu, ya, rata-rata atau kebanyakan, ya, atau katakan hampir semuanya lah, ya. Saya katakan kalaupun ada kemudian tadi terpleset dan lain sebagainya dalam bahasa syariatnya khilaf, ya tadi lingkungan terkadang seperti itu, karena memang perjuangan untuk itu tadi dikatakan Mas Zaki bahwa pengelola pesantren itu harus multi talenta, multiple intelligence, semua harus ada di situ, ya. Semua harus ada pada satu sosok yang itu, ya,
sehingga terkadang ada lebih ada kurang, maka ketika kita bersinergi dengan negara, dengan adanya dinas dan lain sebagainya, otomatis pesantren adalah tetap ya bakal menjadi garda terdepan. Kalaupun memang mau masuk tentang tentang definisi-definisi atau pengertian hukum yang sekarang hukum sebagai hukum positif ya, saya melihatnya seperti itu, saya mengistilahkannya sebagai hukum positif di pesantren ya, itu yang tadi saya katakan dalam tanda kutip menguatkan proses pembelajaran syariah tadi. Ya mungkin itu saja, sehingga problem ini memang problem bersama dan tidak hanya di dalam, tetapi juga yang dari luar pun juga harus menjadi perhatian kita bersama. Dan tadi di pengabdian masyarakat kami dari URP termasuk bersinergi dengan DP3 P2KB ya, itu juga bersinergi dengan Kementerian Agama melalui PD Kontrennya dan seterusnya dengan dinas kedua anak semuanya juga sebagai pemangku kebijakan pesantren ini harus bersinergi dan kita sangat siap sekali jika memang harus bersinergi, misalkan tadi ada satgas lah, ada investigasi atau apapun ya, insya Allah pesantren adalah tetap menjadi ada. Hanya saja tadi ya, pesantrennya ini kita perlu juga saling mengerti bahwa kepada lembaga yang lain juga pesantren itu yang seperti ini loh itu. Kalau itu bukan pesantren gitu misal, atau belum bisa disebut sebagai pesantren, tetapi ya tadi kekuatan media ini terkadang ya sangat kuatnya sebagaimana banjir yang kadang-kadang kita tidak bisa. Maka ya usaha terus dilakukan, kita MOU dengan BPK AP2KB itu kemudian dinaikkan menjadi antar stakeholder kabupaten dengan ibu bupati, mudah-mudahan segera terwujud sehingga bisa segera tersosialisasikan sampai ke tingkat terendah. Terima kasih. Terima kasih. Ini termasuk jawab Mas Fatur ya. Kalau nanti PPT terbentuk menjadi saat setelah terjadi ya. Tapi kami tim PPT itu juga melakukan pencegahan Pak. Dengan tim PPT itu anggotanya ada dari PPA Polres, ada kejaksaan, ada pengadilan agama, ada Kementerian Agama, kemudian jadi juga ada stakeholder lainnya yang tergabung di situ. Kita secara berkala selalu mengadakan rapat koordinasi, memetakan apa yang harus kita lakukan terhadap pencegahan maupun dalam tindak yang sudah terjadi. Minimal itu ada 6 Mas Fatur. Jadi kita mengadakan sosialisasi, termasuk yang tadi saya sampaikan di awal saya masuk, sudah bertemu dengan pengurus pondok pesantren yang kami pikir itu mewakili untuk tahap pertama nih Pak. Jadi nanti akan ada yang lain lagi. Kemudian mengadakan komunikasi, informasi dan edukasi ya, melalui radio. Mungkin kalau mendengarkan melalui FM sudah ada spot-spot informasi ya. Stop kekerasan. Ini artinya Pak Bambangnya, stop kekerasan. Kalau kanan, stop lalu lintas. Iya, harus ini nanti stop kekerasan. Kemudian tadi kita memaksimalkan peran PPT yang tadi sudah ada tim yang secara kontinu, kayaknya sebulan sekali ketemu ya Mbak Lis ya. Jadi menangani itu, ini betul-betul hal yang sangat urgen untuk mencegah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian di desa itu ada PATBM, singkatannya apa Mbak Lis? Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Itu sudah dibentuk di setiap desa ya. Juga satuan pendidikan juga kita masuki ya. Kemarin ini kalau istilah anak sekolah baru namanya si MPLS nih. Saya wis dulu mos.
kerjasama dan kami Iya. jadi narasumber. Iya. Jadi narasumber untuk acara-acara di kemarin ada SMA 1, SMA 3, SMK. Kita perlindungan untuk pencegahan, itu pencegahan. Jadi di dalam agama itu ya, kita harapkan tidak ada kekerasan fisik, tidak ada peloncoan ya yang mengakibatkan ya. Misalnya tadi psikis ada perundungan, ada bullying, kemudian yang fisiknya mungkin yang ada yang kekerasan lah ya, itu tidak boleh. Kemudian pelatihan manajemen kasus kekerasan terhadap anak, kami bekerjasama dengan itu LSM ya Pak? Oh yayasan setara, itu yayasan setara itu itu hampir semua kabupaten kota memakai beliau itu. Jadi memang mengedukasi betul bagaimana juga ketika ada kasus, ketika sebelum kasus kita digiring untuk mengerti betul bagaimana cara penanganannya. Kemudian yang terakhir ada sosialisasi AMPK, anak memerlukan perlindungan khusus. Jadi kita siapkan tempat yang tersembunyi ketika ada ya tadi pelaku mengancam, itu tidak boleh diketahui oleh orang tua tempatnya di mana, tapi kita lindungi. Ini yang sedang kita siapkan. Kami kira itu, dan mudah-mudahan nih kasus perempuan dan anak semakin kesini semakin menurun, meskipun itu ya waktu yang akan butuh waktu kerja keras, karena memang terutama ketika terjadi pandemi 2 tahun terakhir ini banyak sekali orang emosi, dan terutama keluarga itu menjadi tiang utama. Di samping tadi sudah ada pondok pesantren untuk anak kita didik di sana merasa nyaman, tapi keluarga itu sangat penting. Jadi bagaimana anak-anak ini harus dibekali ketika ada orang lain, meskipun orang itu terlalu dekat, coba dibuka celananya, jangan. Itu harus dididik oleh orang tua. Kemudian dipegang, tidak boleh menunjukkan organ-organ yang tadi itu. Kemudian membekali anak-anak dengan pengetahuan yang sesuai dengan umurnya, bahwa kita harus mungkin meskipun percaya kepada orang-orang tertentu, tapi orang tua itu harus selalu mengawasi. Karena beberapa kasus yang kami terima laporannya itu, mohon maaf ya, ini boleh cerita Mbak? Boleh tanpa menyebut orang ya? Saya mohon maaf karena sumbernya ini istri